Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kelimpahan nikmat karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Sungguh teramat banyak nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan sesungguhnya amat sedikit orang yang mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat sedikit orang yang mengakui bahwa nikmat itu hanya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semoga salawat dan salam tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ketakwaan merupakan bekal terbaik bagi kita, baik untuk kehidupan di dunia ini maupun untuk kehidupan di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf
wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, dirikanlah sholat, perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik dan cegahlah dari kemungkaran, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk hal-hal yang Allah Ta'ala wajibkan atas kamu. Dalam ayat ini disebutkan 3 hal yang merupakan kewajiban kita selaku umat Islam. Yang pertama adalah sholat. Yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga adalah bersabar. Sholat merupakan media berkomunikasi seorang hamba kepada Allah, merupakan wujud ketundukan seorang hamba kepada Allah, merupakan sarana seorang hamba menunaikan kewajibannya kepada Allah yang merupakan hak Allah kepada hambanya. Salat merupakan amalan yang pertama kali nanti akan dihisab di yaumil akhir. Maka barang siapa yang sholatnya baik, maka dia termasuk orang yang beruntung dan berhasil. Sedangkan orang yang sholatnya rusak, maka dia termasuk orang yang rugi dan gagal dalam hidupnya. Orang yang sholatnya baik, insya Allah akan baik dia. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika seseorang sholat, maka dia merasa bahwasanya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Dan seseorang yang sholatnya baik, maka sholat itu berpengaruh di dalam kehidupannya, sehingga di dalam keseharian ketika dia melakukan aktivitas kehidupan, dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat aktivitasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar apa yang dia ucapkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Tetapi kalau seseorang yang rusak sholatnya, tidak baik sholatnya, di saat-saat yang dekat dengan Allah, yaitu sholat, mungkin gak merasa bahwasanya Allah Ta'ala melihatnya, tidak merasa bahwa Allah Ta'ala mendengarnya, bahwasanya padahal Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat dan maha mendengar. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat dan maha mendengar, apa yang dilakukan tidak baik,
bagaimana aktivitasnya dengan manusia. Yang sungguh manusia itu penglihatannya terbatas, pendengarannya terbatas. Maka sangat memungkinkan orang yang sholatnya rusak, maka kebanyakan amalan-amalan yang lainnya adalah rusak. Sehingga ketika nanti di yaumil akhir ditemukan seseorang baik sholatnya, insya Allah yang lainnya akan baik. Tetapi begitu rusak sholatnya, maka yang lainnya kemungkinan akan rusak. Kemudian dengan sholat sehingga seseorang akan baik akhlaknya, kelakuannya. Tetapi terhadap yang kedua, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, maka ketika seorang yang sudah baik kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, bisa jadi mereka dibenci oleh orang lain. Tidak lain yang membenci orang yang muslim, orang yang beriman, kecuali hanya ada dua. Yang pertama adalah orang-orang yang jelas-jelas kafir, yang kufur, yang tidak mengakui keislaman, tidak mengakui Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, dia akan memusuhinya. Yang kedua adalah orang-orang munafik, yang secara zahir dia itu Islam, mungkin secara zahir melakukan amalan-amalan Islam sebagaimana orang-orang Islam yang lainnya, tetapi hatinya memusuhi kepada orang-orang Islam. Sebagaimana sejarah dalam sirah bahwasanya di antara orang yang kelihatan Islam, bahkan kalau kita lihat namanya Islami gitu ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah gembongnya orang munafik yang selalu menghalang-halangi, memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak kelihatan. Jadi ketika perang menggembosi pasukan supaya mereka tidak berjihad dan lain sebagainya. Nah, terkadang dakwah ini juga dimusuhi oleh seseorang karena memang dakwahnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan sifat kebanyakan manusia itu senang kepada kemungkaran. Ketika kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantar oleh istrinya ke saudaranya istrinya, yaitu Waraqah bin Nufail. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang apa yang terjadi. Maka kemudian Waraqah pun menyatakan bahwasanya sungguh nanti kamu akan diusir, kamu akan dimusuhi. Heran Rasulullah kan? Khadijah juga heran, padahal sebelum itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dicintai, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy karena akhlaknya yang bagus. Tapi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, maka banyak orang yang memusuhi. Kenapa Waraqah bin Nufail dapat mengatakan demikian? Karena tidaklah terjadi nabi-nabi terdahulu kecuali melakukan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu akan dimusuhi oleh banyak orang. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sama bapaknya diusir, ya, sama raja, yaitu Raja Namrud, diusir, bahkan dibunuh kalau bisa, dibakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, maka
dimusuhi, dikejar-kejar, kalau bisa dibunuh. Ya, ini adalah apa yang terjadi pada umat sebelumnya. Jadi para nabi itu akan dimusuhi karena berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga adalah bersabar, bahwasanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pasti akan dimusuhi terhadap orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Dan terhadap yang demikian hendaklah kita bersabar. Apa arti bersabar? Dia tetap bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berdakwah, tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kesabaran itu dalam 3 hal, yaitu dalam ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.